Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ipa SPD MPD akan menyampaikan praktek baik pembelajaran paradigma baru di SMA Negeri 1 Groga. Adapun yang melatar belakangi saya mengangkat praktek baik ini adalah, kita tahu dalam 2 tahun ini Indonesia mengalami kondisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini berdampak di seluruh lini kehidupan, salah satunya pendidikan. Oleh karena itu, siswa mengalami pembelajaran di masa COVID, yaitu siswa belajar di rumah, daring, dan akibat dari pembelajaran daring dan di masa COVID ini, siswa mengalami learning loss. Ketika sekolah sudah dibuka keran untuk luring, maka perlu guru untuk menemukan satu teknik untuk mengatasi learning loss yang dialami oleh siswa. Oleh karena itu, saya memilih penerapan teknik door hore untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di masa pembelajaran tatap muka terbatas. Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang, dalam praktek bagi ini, masalah utama adalah aktivitas siswa dalam merespon pertanyaan guru selama pembelajaran di kelas. Sehingga masalah yang dapat diindikasikan dalam kegiatan ini sebagai berikut. 1. Kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. 2. Kurang kepercayaan diri siswa dalam mengungkapkan pendapat. Dan ketiga, perlu adanya teknik yang dapat memotivasi siswa untuk percaya diri merespon pertanyaan selama pembelajaran. Oleh karena itu, rumusan masalah yang kami angkat adalah sejauh mana penerapan teknik door hore dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam masa PTMT. Untuk mendukung jawaban dari rumusan masalah, kami tetapkan landasan teori, yaitu pertama, kondisi learning loss di masa pandemi. Guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengelola kelas dan menjadikan kelas yang berpihak pada siswa. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional itu perlu diterapkan di dalam kelas sehingga siswa dengan maksimal mengikuti pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, metode atau cara mengatasi rendahnya siswa melaksanakan aktivitas selama pembelajaran yaitu dengan menerapkan teknik door hore. Dengan teknik ini, guru dapat mengatasi learning loss dengan menerapkan pembelajaran sosial emotional learning berbasis kesadaran penuh atau mindfulness based social emotional learning. Selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam menerapkan teknik door hore. Yang pertama adalah guru melakukan persiapan. Antara lain, guru melakukan perencanaan pembelajaran dengan menerapkan teknik yang dapat memotivasi anak melakukan aktivitas di kelas dengan berani mengangkat tangan sebagai tanda untuk menjawab apapun pendapat. Yang kedua, menganalisis penyebab ketidakpercayaan diri pada murid dalam melakukan aktivitas di kelas. Yang ketiga, setelah ditemukan teknik yang sesuai dengan kebutuhan, maka guru menyampaikan langkah-langkah teknik ini kepada siswa agar memahami alur dan makna yang terkandung dalam teknik ini. Baik, selanjutnya pada
tahap pelaksanaan praktek baik. Setelah mempersiapkan segalanya, maka dilanjutkan pelaksanaan teknik ini di depan kelas, yaitu teknik door hure. Teknik ini dilakukan guru ketika pada masa sesi tanya jawab, yaitu sesi penguatan pemahaman materi oleh siswa. Guru akan mengucapkan angkat tangan. Siswa mengangkat kedua tangan setinggi kepala seperti di hadapan polisi. Kemudian guru menghitung 1, 2, 3, turun. Kemudian mengucapkan kata door, menunjuk kepada siswa yang terlambat atau mendahului turun tangan. Ini berarti siswa yang kena door tadi diberikan kesempatan berbicara, berpendapat maupun menjawab pertanyaan. Ketika ada siswa yang kena door, maka teman yang lainnya memberikan tepuk tangan dan mengucapkan hure sebagai tanda memberi semangat kepada temannya yang diberikan kesempatan berbicara dan berpendapat. Di slide berikutnya akan saya tampilkan video pelaksanaan praktek baik ini. Selamat menyaksikan. Kita ketahui bahwa kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas sangat disambut antusias oleh masyarakat, orang tua, dan siswa. Karena mereka menyadari bahwa keberadaan guru tidak tergantikan oleh apapun. Dan saya meyakini bahwa selama pembelajaran daring banyak kendala yang oleh karena itu pada pembelajaran awal saya berusaha memaksimalkan memotivasi siswa dalam belajar dengan cara membuat kelas yang menyenangkan. Siswa memiliki gejala learning loss antara lain kurang kemandirian siswa, rasa disiplin siswa sangat rendah, tidak beraninya berpendapat dan mengungkapkan pendapatnya di muka umum. Oleh karena itu, saya mencoba mencari satu teknik bagaimana cara siswa bisa beraktivitas di kelas dengan penuh menyenangkan dengan permainan di kelas. Door hure. Teknik ini adalah yang saya buat sendiri dalam rangka memotivasi siswa untuk berani berbicara, berani berpendapat, berani berangkat tangan. Angkat tangan. Kemudian dengan hitungan 1, 2, 3 anak-anak menurunkan tangan dan di sanalah ada beberapa anak yang terlambat karena tidak fokus, maka saat itulah saya mengucapkan kata door. 1, 2, 3, door. Dan yang lainnya bertepuk tangan hure. Artinya saya mengucapkan door itu adalah bagi siswa yang akan dikenakan pendapatnya. Kemudian teman-temannya mengatakan hure itu adalah merupakan memberi semangat kepada temannya. Jadi dalam teknik ini sangat-sangat berdampak pada murid. Angkat tangan lagi. Kemudian jika ada siswa yang tidak fokus untuk menjawab, itu akan diarahkan ke depan dalam rangka dia memfokuskan diri untuk mendengar pendapat-pendapat temannya. 1, 2, 3, door. Ayo apa jawabannya, guys? Ya, oke, ke depan dulu. Dan di akhir pembelajaran, siswa yang ada di depan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke, benar. Lagi. Saling menolong ya, terus. Setelah itu mereka diarahkan kembali ke bangkunya dengan diiringi lagu Naik Kereta Api yang dinyanyikan oleh satu kelas. Dalam kondisi inilah kelas terasa menyenangkan. Semua senang, semua
bernyanyi, dan materi pun akan masuk. Perasaan saya tentang Gordore adalah senang karena siswa satu sama yang lainnya dapat berpendapat. Teman-teman dan saya sendiri menjadi lebih fokus untuk belajar. Saya senang bisa menjawab dan membiasakan diri untuk mengangkat. Itu sangat bagus karena kemampuan adrenalin saya untuk menjawabnya. Setelah melihat paparan video di atas, maka langkah selanjutnya adalah refleksi dan evaluasi pelaksanaan praktek baik. Berdasarkan pengamatan dan testimoni siswa bahwa teknik ini memiliki nilai pembelajaran yang berdampak pada siswa. Antara lain, siswa lebih fokus selama pembelajaran, siswa dapat dilatih berani berpendapat, siswa dilatih untuk tidak takut salah, siswa dilatih untuk berpikir kritis, kemudian siswa dapat memberikan dorongan dan motivasi pada siswa yang lainnya untuk berani berbicara, dan terakhir, siswa belajar dengan nyaman, aman, karena kelasnya menyenangkan. Kelas lebih bermakna jika kelas dengan aktivitas siswa yang tinggi dan kelas yang menyenangkan. Demikian paparan video praktek baik saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.